Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Parianti. NIM saya adalah 50420086. Saya dari kelas MKS 1C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang karangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian karangan. Karangan merupakan sebuah karya tulis dari hasil kegiatan atau aktivitas seseorang untuk mengungkapkan gagasan serta menyampaikannya dengan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Atau lebih singkatnya, karangan merupakan suatu rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Adapun ciri-ciri dari karangan, jelas dan mudah dipahami pembaca, memiliki kesatuan yang baik, artinya setiap kalimat penjelasnya logis dan juga mendukung ide utama paragraf. Memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Efisiensi atau ekonomis, keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Unsur-unsur karangan. Adapun unsur-unsur karangan diantaranya gagasan ide. Ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Tuturan, yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca dapat mengerti dan memahami karangan tersebut. Tatanan, yaitu penyusun gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Jenis-jenis karangan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu karangan narasi, karangan argumentasi, karangan persuasi, karangan eksposisi, dan karangan deskripsi. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu karangan narasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang karangan narasi. Karangan narasi adalah salah satu jenis karangan atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Ciri-ciri karangan narasi: menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Memiliki setting yang disampaikan dengan jelas, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Contoh dari karangan narasi: pagi hari itu, aku duduk termenung di sebuah taman. Kupandangi semua bunga-bunga indah yang sedang bermekaran dengan indahnya. Ketika aku sedang menikmati pemandangan dalam kesunyian, tiba-tiba aku mendengar jeritan seorang wanita dari arah belakangku. Aku pun terdiam dan heran. Lalu dengan penasaran aku segera menuju sumber suara tersebut. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang memiliki isi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan penulis supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi: ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas. Pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta, data, contoh, maupun grafik. Memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca. Pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya. Contoh karangan argumentasi. Saat ini kita sudah memasuki zaman teknologi yang amat luar biasa perkembangannya. Semua urusan manusia kini sudah dimudahkan dengan hadirnya teknologi ini. Salah satu teknologi yang amat sangat berkembang saat ini adalah komunikasi atau telepon pintar. Akan tetapi, tanpa disadari, telepon pintar selama ini justru membuat manusia menjadi bodoh dan malas. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal.
Sama halnya dengan karangan argumentasi. Karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Adapun ciri-ciri dari karangan persuasi, karangan ini bersifat mengajak para pembaca, memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Karangan ini berusaha menghindar konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contoh dari karangan persuasi. Saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Sebagai generasi muda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena kesungguhannya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ciri-ciri karangan eksposisi: menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi, tidak berusaha mempengaruhi pembaca, menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Contoh dari karangan eksposisi: uang merupakan alat tukar atau alat jual beli yang digunakan manusia pada zaman modern seperti saat ini. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Setiap mata uang digunakan untuk transaksi di negaranya masing-masing. Karena pada saat ini kita tidak mungkin lagi menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Uang terdiri dari dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang terakhir adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi: menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca, melibatkan observasi panca indera. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Contoh dari karangan deskripsi: ikan menggunakan warna-warna di tubuhnya sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memperingati pemangsa seperti ikan-ikan predator agar tidak mendekat karena ia beracun. Bentuk ini bisa kita lihat pada ikan buntal tanduk yang berwarna mencolok dengan pola dan mintik-mintik merah, biru, dan kuning. Selain memberi peringatan, warna pada ikan-ikan juga digunakan untuk menarik pasangannya. Ketika menunjukkan warna khasnya yang indah, pasangan akan berdatangan menghampiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum